Baik, halo, eh, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang berada di Indonesia, dan selamat malam untuk yang sedang berada di Vancouver. Nama saya Abi, seorang koordinator dari Permika Vancouver, dan senang hati saya akan membawa acara dengan rekan saya, Aneka. Sebelum kita mulai, eh, mohon untuk semua peserta pada nyalakan kamera ya untuk hari ini. Eh, Baik, untuk event hari ini, seperti kalian tahu dari namanya, kita akan adakan pre-departure orientation, di mana kita akan membahas beberapa topik general tentang studi di Vancouver. Hal-hal yang akan dibicarakan hari ini seperti checklist barang dokumen yang akan diperlukan ketika berangkat, dan hal-hal yang penting yang kalian perlu tahu dan perhatikan ketika kalian sedang berada di sini dan sebagainya. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan pasti ada, mohon disimpan karena kita akan ada session Q&A tanya jawab pada akhir di mana kalian akan ada kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum kita sebut dalam presentasi ini. Uh, Selanjutnya, saya akan serahkan presentasi kepada Ketua Permika Vancouver, Josephine Wong. Silakan. Perkenalkan nama saya Josephine Wong. Saya Ketua Permika Vancouver tahun ini. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Permika. Boleh tolong next slide? Jadi short introduction tentang Permika. Permika adalah organisasi non-profit yang dijalankan oleh mahasiswa Indonesia di Kanada. Tujuan Permika itu membuat platform di mana mahasiswa Indonesia bisa membuat koneksi satu sama lainnya. Dan bisa dilihat di bawah itu ada beberapa kontak informasi Permika yang kalian bisa catat. Em, bisa next slide please. Jadi aku juga ingin memberitahu kalau kita tuh ada beberapa organisasi dan komunitas Indonesia selain Permika di Vancouver dan cukup banyak ya. Pertama itu seperti Gado-Gado Indonesian Students Association of UBC yang singkatnya itu GISAO. GISAO itu organisasi Indonesia, murid Indonesia yang ada di UBC. SFUIA adalah SFUIA Indonesian Association, SFU Indonesian Association, yaitu perkumpulan Indonesian Students at SFU, dan juga ada Mudika Vancouver, yaitu perkumpulan um, murid Katolik. Fiesta Vancouver itu acara besar yang kita selenggarakan setiap tahunnya, dan itu ada collab antara GISAU, Permika, dan SFUIA. Kita juga ada organisasi seperti gereja-gereja Indonesia di Vancouver, IPA Vancouver. IPA Vancouver itu adalah Indonesian Professionals Association in Vancouver, yaitu di mana mereka lebih um, relate sama murid-murid yang sudah lulus dan nanti masuk ke dunia kerja. Dan Permika Nasional Kanada itu um, organisasi yang mencakup permika di seluruh Kanada. Dan pertama saya akan menjelaskan beberapa peraturan untuk um, kegiatan dan aktivitas hari ini. Bagi peserta yang tidak berbicara, harap mic bisa di-mute. Nanti sesi Q&A akan diadakan di akhir acara. Dalam sesi Q&A, yang mau bertanya boleh unmute mic dan langsung bertanya atau bisa melalui chat box. Dan nanti di akhir sesi Q&A itu akan ada um, breakout room untuk murid-murid dan untuk uh, orang tua juga. Bagi yang membuka mic untuk bertanya, kami langsung akan jawab di sesi Q&A. Tapi untuk pertanyaan yang dalam chat box, kami akan kumpulkan dan dijawab di dokumen terpisah dan dibagikan setelah acara. Dan booklet berisi semua info yang sudah dibahas akan dibagikan setelah acara, termasuk pertanyaan dan jawaban-jawaban di sesi Q&A. Dan konten yang kami akan bahas hari ini yaitu study permit dan student visa, checklist barang dan dokumen yang perlu dibawa ke Kanada saat sudah tiba, financial aspects and opportunities, MSP, BCID, SIN, KJRI Vancouver, tips and tricks tinggal di Vancouver, food recommendations, and last but not least Q&A. Sekarang saya akan serahkan ke Abi, silakan. Baik, makasih Jo. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang pastinya sangat penting untuk teman-teman yang sedang atau berencana untuk studi di Vancouver. Untuk membahas topik study permit dan student visa,
kita sudah ada kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman langsung dari sudut orang tua. Beliau adalah Pak Gajah Mada, orang tua dari anak yang pernah menempuh pendidikan di Vancouver. Selama mendampingi anaknya, beliau banyak belajar dan mengurus langsung proses-proses penting seperti visa pelajar dan study permit. Langsung saja, mari kita sambut Pak Gajah Mada. Silakan, Pak. Terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa ya, oke ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, anak-anak sekalian. Nama saya Gajah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, saya itu orang tua biasa seperti Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya bukan orang konsulat, bukan pegawai konsulat, maksud saya tidak punya bisnis pendidikan, tapi saya akan share pengalaman saya sejauh ini dalam membantu mengurus masalah eh, perizinan di Vancouver untuk student ya. Sebenarnya ini barangkali akan saya baca sekilas saja karena nanti akan lebih banyak di question and answer. Saya yakin sebagian besar dari anak-anak sudah memahami situasi ini apa yang perlu disiapkan. Eh, dan beberapa yang saya tahu di grup itu sudah menerima introduction letter. Jadi saya akan bahas sekilas saja. Pertama tentunya sebelum memulai untuk belajar di sana, Anda harus terima namanya proof of LOA ya. Eh, LOA itu surat dari universitas kepada student untuk mau nggak sekolah di sini gitu. Nah itu harus direspon untuk bisa mendapatkan namanya PAL. PAL ini adalah Provision Association Letter, itu izin dari provinsi untuk bisa menerima jumlah mahasiswa internasional. Karena sebelumnya ini ya seperti yang kita tahu Kanada ini memerlukan banyak pembatasan-pembatasan sehingga diperlukan adanya PAL sebelum seseorang itu boleh melakukan aplikasi study permit. Untuk mendapatkan PAL ini biasanya uh, student yang confirm ke sekolah itu harus harus memberikan apa namanya deposit 1.000 kalau nggak salah, biasanya 1.000 sampai 2.000 ya. Masing-masing sekolah punya standar berapa deposit yang dibayarkan. Dan ini yang saya tahu untuk saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya itu nggak perlu pakai PAL, orang bisa bayar deposit dan bisa milih uni. Ini kadang-kadang pertanyaan yang muncul di saya, Pak, kalau saya punya tiga opsi sekolah, bagaimana caranya? Unfortunately, kalau sudah bayar deposit itu kayaknya hangus. Jadi kalau misalnya udah bayar di uni A, dapat PAL, kemudian berubah pikiran, akhirnya uni B, eh, sejauh yang saya tahu ada karena ada beberapa yang mengalami deposit itu hangus. Next, next slide maksud saya. Oke, berikutnya setelah dapat PAL, setelah membayar deposit dan kirim PAL, mulailah kita uh, masuk ke login ke website ICC secara online karena semua aplikasi permit itu dilakukan secara online. Kalau Anda di situ ada opsi paperwork itu adalah maksudnya adalah meminta kepada orang VFS untuk sekedar mengupload dokumen Anda. Jadi saya sangat sarankan untuk belajar melakukan sendiri. Even though Anda menggunakan konsultan pendidikan, sebaiknya ada anak-anak dari sekarang mulai tahu bagaimana sih caranya mengurus permit international letter. Anda harus mengurus permit sendiri di Kanada ya. Jadi dokumen yang perlu disiapkan pertama proof of identity itu misalnya kayak apa ya akte kelahiran, kalaupun ada kartu keluarga dan sebagainya yang membuktikan karena kartu keluarga ini urusannya nanti sama orang tua ya yang memberikan support sponsor keuangan Anda gitu ya. Yang kedua itu proof financial support itu adalah bukti rekening bahwa Anda mampu hidup di Kanada untuk selama ada kuliah gitu. Pertanyaan yang sering ditanyakan itu berapa berapa banyak sih dana yang mesti tersedia. Pertama harus memenuhi kriteria bisa hidup 1 tahun di Kanada. Kemudian itu nilainya sekarang kalau nggak salah sekitar 22.000 gitu ya minimum karena ada kenaikan kenaikan minimumnya. Terus yang kedua juga juga sudah membayar deposit apa tuition fee. Jadi maksud saya kalau Anda sudah melakukan deposit, sudah membayar down payment dan sebagainya, sebaiknya dilampirkan karena makin makin solid laporan keuangannya akan makin mempermudah bagi ARCC untuk memberikan approval permit Anda. Terus mengisi formulir yang dibutuhkan, ya tentunya ada checklistnya, ada banyak tuh form yang perlu diupload. Apa saja detailnya itu ada di dokumen checklistnya. Next. Nah, setelah semuanya siap,
dokumennya mau siap, Anda upload. Jangan lupa ngecek dulu ya semua bahwa dokumennya itu, karena daripada nanti nggak lengkap kemudian diminta lagi, itu yang kadang-kadang memperlambat proses ya. Jadi setelah siap, Anda upload, nanti akan ada permintaan untuk melakukan biometrik ke VFS. Oh, sebelum Anda upload, tentunya Anda harus bayar dulu ya, bayar fee-nya untuk studi permit itu gitu ya. Nah, kalau eh, itu sudah diupload, nanti ada tunggu namanya bill, biometric in letter gitu. Permintaan untuk melakukan VFS. Anda daftar dulu ke VFS-nya, kapan schedule-nya, setelah itu Anda datang dan melakukan biometrik. Selain itu, Anda harus melakukan namanya medical check up. Nah, medical check up ini juga penting. Itu ada dua hal ya. Ada namanya upfront sama setelah submission. Kadang-kadang sebelum orang itu mendaftar, boleh kita melakukan namanya upfront medical check up. Jadi tanpa belum terima LOA pun melakukan medical check up bisa gitu ya. Nah, satu yang pertama namanya upfront. Yang kedua setelah submit dokumen. Yang sering terjadi ini kadang-kadang gini, kita ini kan kalau sudah submit dokumen terus nunggu-nunggu, kok saya belum terima, teman saya sudah medical check up. Jangan buru, kalau sudah submit jangan jangan sebaiknya jangan melakukan medical check up ya sebelum mendapat instruction medical check up, karena itu akan menyulitkan uh, emailnya, pokoknya ada nomor-nomor yang mesti di-link antara submission Anda dan nomor medical check up. Jadi sebaiknya kalau sudah terlanjur submit, tunggu aja instruksi dari ISSC untuk Anda melakukan medical check up. Jadi based on surat itu Anda bisa kontak ke rumah sakit yang ditunjuk di, kalau Jakarta di Bintaro, di Surabaya, Bali dan sebagainya, dan membayar biayanya. Next. Oke, itu tadi yang saya informasikan. Anda harus mengisi secara online di situsnya. Setelah semuanya di-approve, nanti Anda akan menerima instruksi untuk ditempel visa dan instruksi untuk namanya akan, jadi ada dua yang Anda terima. Instruksi untuk ditempel visa. Visa itu adalah dokumen yang nanti ditempel di paspor Anda untuk dokumen imigrasi untuk masuk ke Kanada. Selain itu Anda akan menerima namanya introduction letter. Formatnya seperti seperti yang di gambar ini, yang ada barcode-nya. Yang itu Anda harus print dan bawa ketika masuk Kanada pertama kali. Jadi Anda harus namanya di POE, Point of Entry-nya Kanada. Anda akan sebelum masuk ke imigrasi, sebelah kanan itu biasanya ada kantor namanya Canada Service. Biasanya Anda akan banyak lihat student antri di situ untuk menukarkan letter of introduction dengan study permit yang nanti di-approve di Kanada. Pesan saya, jangan buru-buru keluar ya kalau student itu menukarkan, jangan buru-buru keluar dari kantor Canada Service. Jadi baca dengan seksama studi permit yang nanti Anda akan terima, karena di situ ada nama, Anda kuliah di mana, warga negaranya apa. Lalu di bagian bawah juga ada penjelasan, misalnya apakah Anda boleh bekerja dan sebagainya. Kalau ada yang nggak jelas atau dispute, tanyakan langsung di situ supaya bisa diselesaikan dengan segera. Karena seringkali ada human error, salah nama, salah universitas dan sebagainya. Jadi perlu teliti sebelum keluar dari Canada Service. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi selain email letter of introduction, Anda akan menerima visa yang bentuknya seperti ini. Di dalam situ ada tulisan soal S1, itu namanya student. Nanti ada kadang-kadang kalau misalnya kita kuliahnya itu mengharuskan kita ikut co-op, di mana co-op itu adalah program wajib, biasanya kodenya SW1, artinya student and work 1 gitu ya. Artinya Anda, kalau Anda punya kayak gitu, ketika Anda apply ditanyakan apakah ikut co-op dan enggak, kalau co-op itu adalah program wajib dan ada pengantar dari sekolah, maka Anda akan dapat selain study permit, juga Anda akan dapat work permit untuk co-op. Tapi kalaupun co-op itu adalah program yang nantinya adalah program yang sifatnya itu optional, Anda tetap bisa mengurus work permit ketika di dalam Kanada. Jadi makanya saran saya, belajarlah dari awal untuk bagaimana mengurus izin-izin itu sendiri supaya Anda tahu sekiranya nanti di Kanada perlu mengurus itu sendiri. Nah, sebelum itu semua sebaiknya kita juga selalu harus mengecek namanya processing time. Jadi di Kanada itu setiap proses permit itu sudah ada kalkulasinya, kira-kira akan selesai berapa lama gitu. Jadi biasakan kita untuk selalu mengecek processing time-nya. Jadi kalau mau ngurus visa berapa lama, mengurus permit berapa lama, studi permit maupun work permit dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang pertama kali melakukan aplikasi student visa, pertama kali dari luar Kanada, kalau saya cek semalam itu kira-kira prosesnya 3 minggu ya. 3 minggu itu sejak dari semua dokumen lengkap ya. Jadi
artinya sudah biometrik, sudah ada medical check up dan sebagainya. Yang kadang-kadang lama itu itunya, lama biometrik sama medical check up ini kadang-kadang karena ya ada pihak dia kan ada VFS-nya schedule-nya penuh apa enggak, rumah sakitnya schedule-nya penuh apa enggak gitu. Jadi selama itu sudah penuh sudah lengkap semuanya, most likely akan selesai dalam waktu 3 minggu. Next. Nah, ini yang paling penting. Sebaiknya saya sangat menyarankan kita atau anak-anak dari awal itu punya namanya study pass. Jadi di sini kita akan tahu, eh, pertama kan kita mesti punya paspor yang punya validity panjang. Kalau misalnya paspornya pendek, tahu kapan harus mengurus permit, kapan harus mengurus hal-hal lain yang diperlukan selama tinggal di Kanada gitu. Jadi ini akan memudahkan anak-anak untuk membuat plan sesuai sama apa yang dilakukan selama di Kanada gitu. Jadi pengalaman saya selama ini karena banyak anak-anak tuh yang tidak sadar akan pentingnya permit-permit itu, jadi kadang-kadang gedebak-gedebuk gitu dan kadang-kadang eh, merugikan kita sendiri karena kita tidak tahu kapan harus mengurus sehingga ketika kita cek di persyaratan ternyata waktunya lama sekali gitu kan. Jadi buatlah apa namanya studi path yang seperti yang nanti contohnya bisa kita lihat di yang akan dibagikan. Next. Oke, ini yang paling penting ya, pengertian-pengertian. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak baru itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara student sama permit. Jadi student permit dan visa itu dua hal yang beda, dua dokumen yang beda ya. Kalau tadi visa itu yang ditempel di paspor Anda, itulah travel dokumen yang harus ada tunjukkan bersama dengan paspor Anda ketika keluar masuk border Kanada. Sedangkan permit, ya, dalam hal ini studi permit, ya, nanti ada working permit, itu adalah selain permit itu adalah izin untuk tinggal di Kanada, bentuknya seperti kertas seperti yang sebelah kanan itu. Kalau yang sebelah kiri kan letter of introduction ya. Kalau ada dari tukar akan dapat bentuk yang sebelah kanan itu bentuknya kertas biasa. Kertas yang menunjukkan Anda boleh tinggal di Kanada dan boleh melakukan apa. Jadi ada semua petunjuk tertulis di kertas itu. Boleh melakukan apa? Apakah boleh sekolah, boleh bekerja, atau sekolah sambil bekerja part-time, dan sebagainya. Semuanya tertulis di si permit. Dua dokumen ini, walaupun beda, ketika keluar masuk Kanada, Anda harus bawa. Karena kalau Anda punya, terutama kalau visanya itu visa student, pasti akan ketika boarding pertama kali Anda akan ditanya oleh airlines, apakah permit Anda valid atau enggak gitu kan. Ya, jadi tolong diperhatikan. Dan jangan dilaminating ya, karena walaupun ini dokumennya kucel nggak apa-apa, tapi jangan sampai rusak. Tapi jangan jangan juga dilaminating karena Kanada itu tidak mengenal kalau dokumen itu dilaminating itu menjadi tidak sah gitu. Oke, next. Ini masih saya. Oh enggak, saya aja Pak, nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Oke, Nanti ya kalau bisa makasih Pak dilanjutkan. Gajah Ya, Sama-sama. nah sekarang bersama saya Jenis, saya dari tim Permika. Saya akan membahas tentang dokumen yang harus dibawa ke Kanada. Ini harus dibawa di dalam carry-on baggage ya, bukan di dalam bagasi check-in di pesawat. Yang pertama, obviously, harus membawa paspor yang sudah ada visanya, lalu enter letter of introduction dari IRCC yang untuk ditukar dengan study permit sesampai di YVR Airport. Lalu ada letter of acceptance. Terus sisanya boleh juga dibawa secara printed buat jaga-jaga aja, bukti dana, hasil medis, ataupun dokumen tambahan lainnya atau referensi seperti US visa atau hasil biometrik. Nah, sekarang saya mau bahas tentang financial aspects and opportunities. Pertama ada living cost, dan living cost ini hanya estimasi. Semua tergantung lagi dengan gaya hidup kalian dan pemakaiannya. Untuk makanan di kantin sekolah ataupun makanan di luar seperti di mall, itu kira-kira 15 sampai $45 sekali makan. Lalu groceries kira-kira 300 sampai $800, dan untuk socializing 100 sampai $500 per bulan. Bank yang kita pakai di Vancouver itu kira-kira yang di sini yaitu Scotiabank, BMO, RBC ataupun TD. Nah, untuk transportasi umum kita biasanya pakai bus atau enggak TransLink SkyTrain, dan biasanya kita pakai namanya Compass Card.
Nah, ini bisa dibeli di TransLink Customer Service Center, ada di Waterfront Station, which is station terbesar di Vancouver, ataupun di toko seperti London Drugs and Shoppers Drug Mart. Harganya di sini ada dua tipe Compass Card, yang satu Concession Card dan Adult Card. Concession Card untuk yang di bawah 19 tahun, seharga $63,8 per bulan, itu untuk 3 zone. Nah, SkyTrain ini memiliki 3 jalur utama, yaitu Expo Line, Millennium, dan Canada Line. Setiap jalur itu memiliki rute kereta sendiri yang melewati beberapa zona tarif. Untuk adult, $111,6 per bulan itu untuk satu zone doang. Jadi bisa untuk yang misalnya di warna kuning itu Millennium Line doang. Lalu $149,25 untuk 2 zone dan $201,55 per bulan itu untuk 3 zone. Jadi bisa untuk ketiga line tersebut. Nah, kalau belum ada Compass Card, bisa juga pakai contactless payment, bisa debit, kredit, atau juga mobile wallet seperti Apple Pay, atau juga bisa beli Day Pass. Day Pass ini bisa dipakai seharian selama 24 jam. Adult Day Pass harga $11,95 per tiket, itu bisa untuk 3 zone, dan yang Concession Day Pass yang under 19 years old juga seharga $9,40 per tiket. Nah, kalau dari uni kalian dikasih namanya UPass atau University Pass, ini bisa memberi akses untuk siswa untuk transportasi umum di sekitaran Metro Vancouver. Nah, tergantung dari sekolahnya juga, biasa di University, UPass ini udah termasuk di dalam tuition fee atau biaya sekolah. Cara mengaksesnya gampang, bisa aja langsung beli Compass Card-nya sendiri dulu di lokasi yang sudah disebut tadi di Waterfront Station atau di station lainnya. Lalu kunjungi website UPass-nya, upass.com aja tinggal dicari. Lalu tinggal pilih institute or university kalian yang sudah terdaftar, tinggal masukin credential CWL. Credential CWL ini nomor yang di Compass Card kalian, nanti di belakangnya ada tulisannya, lalu tinggal di link. Nah, phone plan atau pulsa ini kira-kira $50 Canadian dollar per bulan. Biasa kita pakai Rogers, Charter, ataupun Thales. Ada juga Fido dan Kudo. Nah, ini $50 itu tergantung juga paket yang dipilih dan brand providernya. Biasanya ada juga student plan yang bisa lebih murah. Nah, ini yang penting kalau masih di bawah umur atau legal age di Vancouver, yaitu 19 tahun, masih perlu ada legal guardian yang di Vancouver untuk menemani dan untuk membayar ataupun men-setting phone plan-nya, dan keduanya harus hadir di toko phone plan tersebut. Lalu jangan lupa juga bawa dokumen identitas untuk kedua orang itu yang underage dan juga legal guardian. Lalu setelah umur 19 bisa membuat akun sendiri. Untuk housing, ini sewa apartemen untuk one bedroom dan one bathroom. Jadi untuk sendiri kira-kira 1.800 sampai 2.300 Canadian dollar per bulannya. Namun kalau kalian misalnya sewa rame-rame bersama teman gitu, misalnya satu apartemen 3, 2, 3, atau 4 orang, itu tentu bisa lebih murah. Nah, ini beberapa platform yang biasanya kita gunakan untuk mencari apartemen. Ada Craigslist, Facebook Marketplace, Zumper, dan juga Rentals.ca. Ini untuk work opportunities, kita bagi dua, untuk full-time student dan part-time student. Untuk full-time student bisa bekerja tanpa work permit, maksimalnya 24 jam per minggu. Lalu kalian syaratnya sudah memulai studi, dan kalian memiliki social insurance number. Untuk part-time student boleh bekerja jika Anda sudah di semester terakhir dan tidak memerlukan pelajaran mata kuliah yang penuh atau full credit untuk menyelesaikan program studi Anda. Lalu Anda juga sudah menjadi full-time student selama program studi Anda di Kanada. Next. Lalu juga harus dinyatakan di study permit bahwa kalian boleh bekerja saat sedang kuliah, yang study permit di ada gambarnya tadi ya. Lalu tidak boleh bekerja selama cuti atau belum aktif belajar kembali. Untuk co-op, ini cooperative education. Program ini biasanya program dari sekolah. Jadi harus dicek lagi apakah institusi atau university kalian terdaftar dan ada program tersebut. Lalu untuk co-op ini berbeda dengan part-time working, jadi harus ada work permit-nya. Untuk internship ini bisa kalian cari sendiri juga. Biasa ada company yang buka lowongannya.
Next. Terus ini selanjutnya em, PGWP atau Post Graduation Work Permit. Ini adalah izin kerja yang diberikan oleh pemerintah Kanada setelah lulus sekolah untuk boleh bekerja di Kanada. Ini kalian harus lulus dari DLI atau Designated Learning Institution. Jadi bisa dicek kembali apakah institusi kalian termasuk di dalam DLI yang memenuhi syarat untuk PGWP. Lalu durasi PGWP juga tergantung pada tingkat dan lama program studi yang Anda ambil. Setelah dicek untuk 2025, untuk program studi 2 tahun dan ke atas, itu bisa mendapatkan PGWP selama 3 tahun. Lalu durasi PGWP juga mengikuti periode paspor. Jadi jika paspor kadaluarsa sebelum durasi penuh PGWP, kalian harus perpanjang secara offline atau di kertas setelah mendapatkan paspor baru untuk PGWP. Ini bisa di-apply setelah kalian lulus kuliah. Ini syarat kelayakan PGWP, ada kelayakan umum, berdasarkan program studi Anda itu majornya apa, lokasi fisik Anda di mana, lalu bidang studinya juga. Dan PGWP bisa untuk apply PR atau permanent residence. Nah, permanent residence ini adalah hak yang diberikan kepada WNA Kanada, termasuk kita untuk bisa menetap di Kanada. PR ini expire setiap 5 tahun, jadi kalian harus menetap di Kanada selama minimal 3 tahun. Keuntungannya apa untuk mendapatkan PR? Harga pendidikan lebih murah kalau kalian pengen lanjut misalnya S2, asuransi juga tentu lebih murah, dan tidak kena international tax fee kalau kalian pengen membeli aset seperti mobil. Lalu ini caranya tuh dengan point system. Misalnya sekolah di Kanada itu poinnya misalnya 100 ataupun berminat berbahasa Prancis, pengalaman kerja seperti tadi yang saya sebutkan lewat PGWP. Nah, terakhir untuk saya akan membahas tentang medical insurance plan. Ini adalah asuransi kesehatan yang wajib untuk langsung mendaftar sesampainya di Vancouver. Nah, em, sebelumnya biasanya dari institution kalian biasanya dapat insurance dulu dari sekolah selama one or two semester, biasanya sih one semester. Nah, setelah itu bakal dapat email untuk mendaftar langsung secara mandiri untuk medical insurance plan ini. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui website. Lalu setelah mendaftar ada kartu medical insurance plan seperti yang digambar tersebut yang bakal dikirim ke alamat yang digunakan untuk mendaftar. Harganya kira-kira $75 per bulan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai BCID, which is British Columbia ID, yang merupakan kartu identitas di Kanada seperti layaknya KTP jika di Indonesia. Untuk mendaftar membuat BCID, kita perlu membuat appointment secara online melalui website. Lalu, kita harus datang ke kantornya seperti ICBC Kanada untuk membuat BCID. Lalu ada beberapa dokumen yang perlu dibawa, yakni seperti paspor dan study permit asli, dan biaya yang dikenakan untuk membuat sekali sekali BCID seharga $35. Next. Lalu saya akan membahas SIN, which is Social Insurance Number. Ini bukanlah hal yang harus segera dibuat. Dan SIN ini bisa dibuat secara online atau dengan appointment. SIN dibutuhkan untuk bekerja part-time maupun full-time di Kanada. Untuk membuat SIN secara offline, perlu membawa dokumen identifikasi yang sah, seperti paspor dan study permit. Dan untuk membuat SIN ini tidak dipungut biaya apapun, yang berarti gratis. Next. Dan sekarang ada tips and tricks tinggal di Vancouver. Jadi yang pertama, jika datang ke Kanada bersama keluarga, eh, kalian bisa mencari penginapan sementara melalui Airbnb. Yang kedua, jika menggunakan transportasi umum, terutama bis, disarankan untuk cek aplikasi Google Maps atau Transit terlebih dahulu sebelum jalan agar bisa melihat waktu bisnya akan tiba. Cara seperti ini bisa mengurangi waktu menunggu di halte bus. Dan yang ketiga, sedia payung kecil supaya bisa dibawa kemanapun karena cuaca Vancouver yang sering hujan dan berubah-ubah. Yang keempat, student ID bisa untuk mendapatkan student discount di beberapa tempat. Contohnya seperti Apple, Banana Republic, Vancouver Art Gallery, dan lainnya. Yang kelima, biasanya pada bulan September banyak welcoming events. Jadi akan lebih mudah untuk mencari teman-teman baru di Vancouver.
Dan yang terakhir, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh pelajar di bawah umur 19 tahun dan perlu perwakilan orang dewasa, yakni orang di atas 19 tahun. Contohnya seperti menyewa apartemen harus bersama dengan orang yang sudah berusia 19 tahun ke atas. Yang kedua, di beberapa toko, membeli kartu SIM harus di bawah akun orang yang sudah berusia 19 tahun ke atas. Dan yang terakhir, membuat kartu kredit harus sudah berusia 19 tahun ke atas. Kita juga bisa belanja hemat, contohnya di MacArthur Glen Designer Outlet, yakni outlet premium dekat Bandara YVR. Di sini diskonnya bisa mencapai hingga 70%. Dan ini ideal untuk berbelanja kebutuhan pakaian, terutama perlengkapan musim dingin yang diperlukan selama tinggal di Vancouver. Next. Lalu ada beberapa rekomendasi makanan seperti makanan Indonesia yang bisa ditemui di Bali Thai yang berlokasi di downtown dan ada John 316 which is Malaysian Delight juga bisa ditemui di downtown maupun di Richmond. Lalu bisa Chinese food bisa ditemui di Crystal Mall Metrotown atau Parker Place di Richmond dan Big Way Hotpot yang memiliki banyak banget cabang di Vancouver. Lalu for Indonesian market itu ada di Antique Grace dan ada beberapa rekomendasi halal food yang bisa ditemui di sini. Eh, kita intro untuk KJRI Vancouver yang merupakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ini menyediakan jasa konsuler kepada warga negara Indonesia yang menetap di luar Indonesia. Sesampainya di Kanada, WNI diharapkan untuk lapor diri melalui website Kemenlu. Tujuan dari lapor diri ini adalah untuk mendata keberadaan warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI, serta mempermudah KJRI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan termasuk bantuan dalam situasi darurat. Bersama dengan Permika, KJRI Vancouver rutin menyelenggarakan acara dengan tujuan menjalin dan mempererat hubungan antar mahasiswa di Vancouver. Sekarang kita masuk ke documentation session. Terima kasih untuk semua pembicara dan khususnya juga Pak Gajah Mada. Selanjutnya, aku mengundang semua teman-teman untuk menyalakan kamera dan kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi kita. Boleh dinyalakan kamera, teman-teman yang bisa?